jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa ya. Gimana sih cara maintenance-nya? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Yaudah, ayo coba sini gua jelasin. Serius lu nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Coba kasih tahu yang maintenance yang benar gitu. Nah, coba. Ya. Nah, pertama tuh lap dulu alatnya yang bersih, jangan lupa. Kalau misalnya hujan, lapnya lebih kuat. Nah, sebelum lu masukin nih, buka dulu murmurnya ini. Apa dia lagi? Ya, Oke. Ini. semuanya. Ya. Nah, atas ini dulu. Selesainya itu, lu side-nya ya, tapi tiga-tiganya itu lu pencet. Nanti tutup bisa. Oke. Nah, begitu. Nah, selesainya itu copot notisnya. Ini taruh aja di situ, di lasaran. Oke. Nah, bersihin yang itu, ada sedikit aja. Sampai, Secukupnya, atau? biar ada yang masuk. Gini aja. Nah, sampai ada yang masuk aja. Gitu. Terus dilap. Jangan lupa dilap lagi. Ini masukin aja dulu ke sini. Oke, disimpan dulu. Mhm. Ini. Ya. Baru alatnya. Alatnya. Oh, ini ya sih. Ya. Jangan lupa, jangan balik ya. Oke. Oke, nice. Udah tinggal tutup aja. Oh, ternyata gampang ya maintenance-nya. Gampang kan? Sumpah gue baru tahu. Nah, Thanks loh. oke. Yuk.
untuk cara maintenance alatnya, untuk snare itu dipakai sticknya yang seperti ini, sedangkan queen yang seperti ini dan bass drum seperti ini. Harus digunakan sesuai dengan alatnya masing-masing, dan membran tidak boleh dipukul langsung menggunakan tangan, harus menggunakan sticknya. Jika membran terkena air, langsung dielap pakai lap microfiber dengan cara ditap-tap aja. Untuk twin tom dan bass drum juga sama, jika sehabis pemakaian langsung dilap juga, lalu diletakkan kembali di tempatnya. Jika di dalam tas simbal terdapat 2 pasang simbal, maka cara menyimpannya adalah sepasang, sisinya harus saling berhadapan, menelungkup, dan sisi di belakangnya juga harus mengikuti. Jadi tengahnya seperti ini, terus ditutup lagi sama ini kayak gini. Jadi dua madep ke atas, 2 lagi madep ke bawah. Dan untuk cara memakai simbal adalah wajib menggunakan sarung tangan. Jadi ini tuh cara loading untuk flag. Kenapa sih kayak gini? Supaya kita nggak mentok-mentok kayak perjalanan gitu kan. Terus kayak biar kain flagnya itu biar nggak jatuh, jadi juga perjalanan. Nah setelah itu ini adalah cara loading rifle. Kenapa sih bawanya seperti ini? Karena untuk bisa membawa rifle dengan jumlah yang banyak aja dan lebih efisien waktu. Jadi jika flag sudah tidak digunakan, posisinya seperti ini, sudah ke tembok. Pastikan kain flagnya itu jangan sampai menyentuh lantai, supaya kain flag itu tidak kotor. Untuk rifle, cara menyimpannya adalah seperti ini. Disandarkan pada tembok. Usahakan posisinya seimbang supaya ia tidak jatuh ke lantai.
Kalau kalian ingin ngambil obat dari sini, bisa, tapi secukupnya ya. Dan juga kalau kalian ngambil obat dari sini, jangan lupa untuk ngisi di buku di sini. Kalian bakal ngisi tanggal kalian ngambil obatnya, lalu nama dan section kalian, beserta obatnya. Jangan lupa masukin lagi ya yang udah kalian buat. Selain galon, roll kabel, dan kotak medis, ini merupakan barang perlengkapan harian yang dipakai untuk latihan seksional. Yang pertama ada HD dan ampli yang digunakan untuk section brass latihan. Kemudian ada dua speaker ini. Ini merupakan speaker yang dipakai untuk section guard, dan ini speaker yang dipakai untuk section battery. Cara memakai HD yaitu pertama ada kabel adapternya, di mana harus dicolokin di sini. Ke sini. Setelah dipakai, jangan lupa dicabut lagi dan digulung dengan rapi agar tidak cepat rusak kabelnya. Setelah dipakai, kabelnya masukkan ke case HD. Di sini. Kemudian untuk speaker section guard, colokin kabel ini ke kemudian ada kabel aux yang bakal nyambung ke HP. Ini dicolokin ke HP. Tapi nggak ada HP-nya. Jadi ya udah kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah dipakai digulung kembali dengan rapi. Lalu untuk section battery akan digunakan speaker Samsung. Buka aja tasnya. Lalu keluarkan ini terlebih dahulu. Putar dan ditarik. Ada 3 kabel yang digunakan. Pertama, kabel ini akan menyambungkan speaker ini ke arus listrik, dan 2 speaker ini sebenarnya fungsinya sama untuk menyambungkan speakernya dengan ini ke sini. Ini akan dicolokkan ke belakang speakernya dan disambungkan ke sini. Lalu kita akan gunakan kabel ini lalu tinggal pencet power on. Tada! Setelah selesai digunakan, jangan lupa cabut lagi semua kabelnya dan digulung dengan rapi. Selanjutnya, ini namanya tuner. Barang ini adalah barang untuk mempermudah section brass untuk tuning. Cara makainya tinggal dipegang aja di depan brass-brassnya.
dipakai, tunernya disimpan di case HD gitu. Lalu ada perlengkapan display lapangan. Nah, di sini display lapangannya ada beberapa perlengkapan, yaitu stick sama kentongan. Lalu di dalam kotak kon itu ada beberapa perlengkapan juga buat display lapangannya, yaitu kon sama yang lagi dipakai di sana itu meterannya. Lalu kemudian kita bakalan praktekin gimana caranya bikin lapangan display. Yang pertama, kita harus melihat patokannya terlebih dahulu, itu harus benar-benar di tengah kon. Dan jarak dari antara kon dan kon itu 7,5 atau sama dengan 4 langkah kaki. Jadi sekian. Nah, kalau sudah selesai memakai lapangan displaynya, kita langsung masukin saja perlengkapan buat display lapangannya. Ya, seperti meteran sama konnya langsung dibalikin aja ke dalam kotak kon. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan bikin tenda. Nah, perlengkapan buat bikin tenda itu ada terpal. Sebenarnya memakai 2 terpal. Yang pertama terpal biru oranye, itu sebagai terpal buat bikin tenda utamanya. Lalu ada terpal biru silver, ini digunakan sebagai alas-alas nanti. Lalu ada tangga sama pasak. Nah, biasanya kalau kita mau latihan kan biasanya ada beberapa tempat latihan juga kan. Nah, kalau di lapangan hoki sama di lapangan tenis itu biasanya kita bakalan bikin tenda dulu biar alat-alatnya nggak kehujanan nanti dan mengurangi panas juga. Lalu kalau kita membuat tenda di lapangan hoki itu biasanya kita memakai pasak karena emang bisa dicantolin aja langsung pakai batu atau semacamnya untuk membuat sisi-sisi tendanya semakin terpijak gitu. Lalu apabila kita memakai tiang tambahan itu biasanya kita memakai kayu, tapi kayunya di atasnya itu terdapat gelas plastik biar nanti tendanya nggak cepat robek. Nah, di lapangan tenis beda lagi. Kalau di lapangan tenis itu biasanya kita memakai tali aja. Nah, talinya itu nanti diikatnya di pagar tenis, dan di tengah-tengah tenda itu memakai kursi yang sebagai tempat wasitnya gitu loh. Selanjutnya kita bakalan praktekkan gimana cara untuk melipat tendanya. Nah, awalannya kita harus balik dulu biar sebelah yang berwarna oranye ini berada di atas, lalu yang birunya ada di bawah. Apabila sudah, kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu di bagian sisi sananya dilipat ke arah sini. Sampai terpalnya benar-benar menjadi lipatan yang lebih kecil.
apabila barang-barang perlengkapan display lapangannya itu basah, entah itu terpal atau enggak kon dan lain-lainnya, itu harus dikeringin dulu biar nanti terpalnya enggak bau dan juga tetap awet dan bisa digunakan sampai ya awet lagi tuh. Lalu di sini ada perlengkapan untuk ngecat. Kan biasanya kita di lapangan hoki bakalan ngecat juga kan. Nah, perlengkapannya ada galon. Ini galonnya buat isi air nanti buat ngecatnya. Terus ada tali tambang. Tali tambangnya ada yang gede talinya sama yang lumayan tipis. Terus ada kuas, gelas buat kuasnya nanti kan ngecat itu harus butuh banyak orang. Lalu ada thinner, ini gunanya buat ngebersihin kuasnya. Lalu ada pengaduk, nanti buat ngaduk catnya. Sama yang terakhir pasang. Saya harapkan teman-teman itu harus bisa datang ngecat. Pokoknya wajib kalau ngecat, soalnya kalau dikit orangnya bakalan lama ngecatnya, bakalan lama juga dipakai lapangannya. Barang-barang perlengkapan harian merupakan barang-barang yang wajib ada di setiap latihan karena akan membantu berjalannya latihan dengan lancar. Nah, akan diberlakukan section piket per minggunya, di mana section tersebut wajib mengeluarkan seluruh barang-barang perlengkapan harian setiap mau latihan dan setelah latihan. Setelah latihan, semua barang perlengkapan harian wajib dikembalikan oleh sectionnya piket ke sekre bawah atau sekre atas. Dan juga jika kalian melihat ada perlengkapan harian yang tidak dikembalikan ke tempat yang seharusnya oleh section yang piket, maka section tersebut akan dikenakan sanksi berupa 5 seri per barang untuk seluruh section tersebut. Jadi jangan lupa ya. Agar kostum yang kalian pakai terasa nyaman, maka kalian harus melakukan fitting kostum bersama staf kostum section masing-masing. Ini merupakan kostum lengkap dimulai dari topi dan ada bulunya. Dan juga jika kalian memiliki rambut yang panjang yang melebihi telinga, kalian wajib mencepol rambut kalian dan memasukkannya ke dalam topi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memakai sarung tangan untuk section dress dan juga kaos kaki beserta sepatunya. Selama kalian memakai kostum, kalian dilarang untuk memakai dan melepas kostum sebelum adanya komando. Kemudian, kalian dilarang untuk makan dan minum, dan juga kalian dilarang untuk memakai aksesoris, baik itu gelang, jam, kalung, dan juga cincin, dan lainnya. Dan juga dilarang untuk memakai parfum pada kostum kalian. Dan yang terakhir, mengelap keringat dan juga air mawar menggunakan sarung tangan. Jika sudah diberi komando untuk dress off, maka kalian sudah boleh untuk dress off. Nah, baiknya dimulai dari sarung tangan, lalu topi, kemudian kostum. Namun diperhatikan bahan kostumnya. Jika bahan kostumnya seperti ini, maka kalian harus membalik kostum tersebut agar keringat yang nempel di badan kalian dapat kering. Nah, jika kostumnya berbahan bulu, maka kalian tidak perlu untuk membalik kostum terlebih dahulu sebelum digantung, karena jika dibalik takutnya bulu tersebut akan rusak.
Jika kalian ingin meletakkan kostum di bawah, maka harus ada alasnya di bawah kostum tersebut agar kostumnya tidak rusak atau kotor. Nah, gimana sih caranya untuk menggantung bagian bawah kostum agar terlihat rapi? Yaitu caranya dengan melipat bagian ini, bagian kakinya seperti ini, lalu masukkan kostumnya dari atas dan melipatnya menjadi 2. Setelah kostum-kostumnya udah digantung, maka harus dimasukkan ke case kostum. Jangan lupa untuk memasukkan sepatu kalian ke dalam kotak sepatu kembali.